Sapaan Gembala Jumat 15 Mei tahun 2020. Tema kita dimuliakan karena misinya. Diambil dari Matius 12 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hamba Tuhan yang terkenal karena kehebatannya bisa memimpin pujian, bermain musik, berkhotbah, menyembuhkan, mengusir setan, atau banyak hal. Mungkin umat tidak melihat dan mengenal misinya sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena jangan-jangan kehebatannya yang seringkali menonjol, sedangkan misi memberitakan Tuhan itu menjadi semakin kabur karena banyak orang melihat hanya karena kehebatannya. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus ini berbeda dengan Tuhan Yesus, yang dia tetap teguh pada misinya. Walaupun dia menggunakan atau menyembuhkan banyak orang, dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan suatu hal yang luar biasa. Nah, dalam Alkitab Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Yesus mengetahui maksud dari orang-orang Farisi untuk bersengkongkol untuk membunuhnya, maka ia segera menyingkir. Namun semakin banyak orang yang mengikuti dia. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ia melarang orang-orang untuk memberitakan tentang kesembuhan, tentang kuasa di mana dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia menginginkan jangan sampai orang-orang melihat dirinya karena kuasa kesembuhan. Tapi Tuhan menginginkan agar berita-berita yang disampaikan jangan sampai juga menjadi motivasi yang salah, mengaburkan misi Tuhan. Tuhan menginginkan orang lain melihat dirinya bukan hanya sebagai orang yang melakukan mujizat, tapi sebagai Tuhan yang mau menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegaskan kembali dirinya sebagai penggenap nubuat Nabi Yesaya. Pertama, ia adalah utusan Allah yang dipilihnya dan dikasihinya dan yang berkenan kepadanya. Allah sendiri yang memberikan otoritas kepada Yesus dan menjadikan dia perantara bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, kehadirannya tidak ditandai kegemparan, perbantahan, teriakan, dan tanpa publikasi. Ketiga, misinya adalah menegakkan hukum dan membawa kemenangan bagi orang-orang yang tertindas dan tak berpengharapan. Dialah satu-satunya pengharapan bagi semua bangsa. Nah, Tuhan Yesus menginginkan berita ini yang harusnya disiarkan kepada seluruh bangsa. Bukan karena kehebatannya dia dikenal, tetapi karena misinya untuk merangkul orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mengalami ketertindasan. Orang-orang yang mengalami hal itu dia rangkul, dia jemput untuk merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan terjadi atas dirinya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus dikenal bukan karena kehebatannya melakukan mujizat, tapi Tuhan Yesus yang kita kenal. Kita kenal karena misinya untuk membebaskan, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Oleh sebab itu, pada saat kita melakukan tugas pelayanan, jangan sampai kita hanya memberitakan, kita menginginkan orang lain tahu kehebatan kita. Tapi biarlah dalam setiap kita melakukan pelayanan, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan sekalipun, karena pekerjaan adalah pelayanan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Biarlah Tuhan yang dikenal, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang mau datang ke dalam dunia untuk merangkul umat manusia. Biarlah dalam setiap kita melayani orang lain, biarlah pada saat kita melayani sesama kita, bukan karena kehebatan saya, tapi saya melakukan ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Physical distancing, stay at home, ini bukan liburan.